Selamat datang di Universitas Esa Unggul. Mari bergabung bersama lebih dari 20.000 mahasiswa lainnya. The fast-paced and ever-evolving global landscape require human resources who are technology-savvy, intelligent, independent, and possess strong communication skills. Embracing technological transformation is not just a choice, it's a necessity. To keep pace, educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well-equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Oke, kita bertemu kembali di sesi webinar kedua dan saat ini juga sudah ada narasumber kita, Pak Ahsanul Bisri. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Suara saya terdengar? Aman, baik-baik. Kabarnya sehat Bapak, baik? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Enaknya saya manggilnya Pak siapa nih Pak? Pak Ahsanul apa Pak Bisri enaknya? Bisri saja. Oh, oke Pak Bisri ya. Oke Pak Bisri, izin ya kita akan mulai untuk webinar sesi kedua ini ya Bapak ya. Oke, Mbak Nela. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para peserta hadirin yang sudah join kembali di sesi webinar yang kedua ini. Dan kita juga sudah ada kedatangan narasumber kita, sudah ada Pak Bisri selaku narasumber kita pada webinar sesi kedua ini. Bertemu lagi dengan saya, Naila, selaku moderator yang akan membantu memandu jalannya rangkaian webinar sesi kedua ini sampai akhir nanti. Oke, dengan sesi kedua ini tak kalah menarik tentunya dengan tema yang disuguhkan oleh Pusat Kesiapan Kerja Universitas Esa Unggul yang sudah menyajikan tema yang tak kalah menarik, yaitu membahas tentang gimana nih cara kita melakukan presentasi dengan terlihat profesional khususnya untuk mahasiswa yang barangkali di sini teman-teman yang join webinar merupakan mahasiswa ataupun seorang pekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, tentunya di dunia kuliah ataupun di dunia pekerjaan tentunya membutuhkan skill presentasi dan tentunya akan dikupas tuntas, akan dibagikan tips dan trik oleh pembicara kita yaitu Pak Bisri. Gimana ya caranya untuk kita mahasiswa ketika presentasi dapat dilirik atau dapat dinotis untuk bisa bekerja atau bisa terjun ke dunia kerja. Tentunya akan dibahas, jadi teman-teman para peserta semuanya bisa dicatat poin-poin pentingnya karena nanti setelah materi sudah disampaikan akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa dipersilahkan untuk bertanya secara langsung atau juga bisa melalui kolom chat. Jadi dipersilahkan untuk menyimak dan juga mendengarkan dengan baik materi yang akan disampaikan. Namun sebelum dimulai, ada beberapa informasi juga untuk link absensi akan dibagikan di akhir sesi webinar. Jadi diharapkan untuk stay di Zoom meeting hingga nanti link absensi dibagikan. Oke, sebelum dimulai, di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, narasumber kita siapa ya? Apakah dengan materi yang akan dibawakan, apakah merupakan proses perjalanan atau pengalaman dari pembicara kita? Tentunya betul sekali, pembicara kita pada siang hari ini yaitu Pak Ahsanul Bisri merupakan seorang profesional trainer dan juga public speaking mentor. Tentunya ini merupakan latar belakang pengalaman dari pembicara kita Pak Bisri yang sejalan dan tentunya relevan dengan materi yang tentunya akan dibawakan oleh Pak Bisri. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa disimak dengan baik karena materi kita yang akan dibawakan materi yang cukup relevan dengan pengalaman dan juga perjalanan dari Pak Bisri sendiri. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk saja sesi materi ini kepada Pak Bisri. Kami persilahkan. Oke, baik Mbak Naila, terima kasih banyak sudah membuka perjalanan sesi webinar ini dengan penuh antusias. Baik, guys, kita mulai saja journey kita di sore hari ini. Seperti juga sudah pada ready untuk membersamai perjalanan sesi sore hari ini. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu rekan sekalian, sahabat-sahabat, besti-besti yang hadir dalam ruang virtual kali ini betul-betul diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Baik untuk nantinya mendapatkan insight terbaiknya. Dan hari ini, guys, kita akan seru-seruan bareng untuk ngomongin banget. Tadi sudah di-spill sama Kak Naila. Kalau kita pengen ngomongin banget gimana caranya kita memiliki kemampuan berbicara yang profesional. Tapi sebelum itu, guys, ada kata pepatah kuno yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan dipanggil sayang. Bapak orang sekalian, salam kenal. Saya Ahsanul Bisri, akrab disapa dengan Mas Bisri. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mbak MC, Mbak Naila. Dan saya seorang profesional trainer dan juga public speaking mentor yang membantu banyak orang, para profesional, untuk memiliki kemampuan berbicara yang profesional. Dan hari ini, guys, kita mau ngomongin itu. Kenapa penting berbicara yang profesional itu kita miliki? Karena, guys, saya sering banget mendapati para profesional tapi tidak punya memiliki kemampuan berbicara yang profesional. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kesannya dia leader, dia manajer. Kesannya itu kayak bawahan. Kesannya itu nggak punya wibawa. Kesannya itu kayak amatiran. Tapi kalau kita
baru mahasiswa masuk dunia kerja dan kita punya kemampuan yang satu ini, yang umurnya udah ribuan tahun ini, itu tuh jadi kesannya kita profesional. So, Bapak Ibu rekan sekalian, guys, ternyata kemampuan berbicara yang profesional ini akan membuat kita punya value lebih. Karena itu, selama 90 menit ke depan kita akan ngebedah gimana caranya kita memiliki kemampuan ini. Are you ready? Mudah-mudahan ready ya. Dan mudah-mudahan ada kehidupan ini ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share terlebih dahulu slide-nya. Kali ini slide-nya agak-agak cantik gitu ya. Karena saya ini slide-nya sebetulnya ya mengambil dari template-template Canva. Cia. Dan saya suka sama gambarnya. Tadinya saya mau edit-edit sedikit sesuai dengan logonya, tapi waktu juga yang membatasi. Pada akhirnya kita juga optimalkan dengan slide yang ada. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai journey kita, dan tadi juga sudah ada yang menyapa-nyapa nih di kolom chat box. Ada Mas Ricky Abdullah Lubis. Wah, luar biasa. Ketahuan nih kalau ada nama Lubisnya pasti dari Jawa kan? Oh, bukan dong, dari Makassar pastinya ya. Baik guys, kita mulai saja journey kita di awal perjalanan kali ini. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kembali saya ingin menyapa. Kalau saya tanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya dengan penuh ceria, katakan bahagia. Bagi yang bisa di-unmute, silakan di-unmute, di-unmute maksudnya, kemudian dikatakan bahagia. Tapi bagi yang tidak bisa, tuliskan di kolom chat box dan tuliskan kata-kata bahagia. Yang paling panjang nanti akan mendapatkan kulkas 7 pintu dari Kak Naila ya. Sip, Bapak sekalian, kakak sekalian, yuk kita cek and recheck dulu semangatnya. Apa kabar Anda sore hari ini? Mana suaranya? Ada Kak Aulia Putri Asafa. Bahagia. Wah, ada emot itunya juga ya. Itu lagi ulang tahun kayaknya ya. Atau lagi party-party apa nih ya? Wih, party kelulusan atau apa? Baik, guys, kita mulai saja journey kita kali ini. Ini sekolah tentang saya. Saya juga Universitas Esa Unggul dan saya juga rumahnya juga kebetulan dekat juga dari kampus tercinta kita ini ya. Jadi sama-sama di Kebon Jeruk tapi bukan yang di Bekasi ya. Dan saya juga aktivitasnya juga selain kemudian jadi trainer, kemudian jadi dosen tamu dan juga biasanya juga membantu trainer-trainer senior untuk meng-create activity, kemudian juga master games juga dan lain sebagainya. Tapi kali ini bukan tentang saya, karena sesi kali ini tentang teman-teman, tentang bagaimana kemudian kita bertumbuh. Karena itu di awal perjalanan kali ini saya ingin bertanya, mengajak Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir di ruang virtual ini, Besti-Besti, untuk kemudian bercerita di kolom chat box, atau bagi yang nanti ada yang mau menjadi relawan gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang jadi relawan, nanti kita paksawan guys ya. So, di awal perjalanan ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengingat. Nah, mengingat apa? Mengingat pengalaman teman-teman saat teman-teman pernah melihat, pernah mendengar, pernah merasakan sosok pembicara yang presentasinya itu begitu berkesan. Bisa itu teman, bisa itu dosen, bisa itu guru semasa SMP, SMA, dan lain sebagainya. Contoh, saya tadi barusan banget saat saya mengikuti ibadah sholat Jumat, ternyata khotibnya itu khutbahnya luar biasa. Sang khotib berkhutbahnya itu usianya sudah cukup senja, tapi berkhutbahnya itu adem dan berorasi juga. Saya sampai terkagum-kagum karena isinya itu ngajak kita untuk tidak saling berkompetisi, tapi kita untuk memiliki visi dan misi hidup kita. So teman-teman semuanya, kira-kira ada gak nih pernah mengalami teman-teman saat lagi menyimak di presentasi, apakah itu seminar, apakah itu di kelas, apakah itu di rumah ibadah gitu ya, itu tuh sama sosok pembicaranya langsung terkagum-kagum, langsung begitu berkesan. Ada? Kalau ada, siapa yang presentasi dan apa yang membuat berkesan? Tadi saya sudah bercerita satu poin di mana saya sangat berkesan dengan sosok khutbah. Sosok khotib. Nah, saya tidak tahu namanya siapa karena tadi tidak disebutkan di masjid tersebut. Tadi kebetulan
ada event gitu di sampai siang hari dan sholat Jumat di gedung tersebut dan ternyata khotibnya luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya, besti-besti yang sudah hadir di ruang virtual ini ada gak nih sosok yang kayaknya teman-teman pernah melihat langsung dia itu berbicaranya keren banget. Contoh-contoh lain, kalau saya yang kedua itu Babe Jamil Az-Zaini, guru saya di bidang public speaking. Beliau kalau udah ngomong tuh, guys, teatrikal banget. Kalau udah storytelling, itu tuh bikin orang yang ketika beliau storytelling terhanyut sama ceritanya, bisa ketawa, setelah ketawa langsung menangis, setelah menangis diajak ketawa lagi. Edun banget. Wah, di sini ada Mas Riki Abdullah Lubis, Pak Anies Baswedan. Mas Riki Abdullah Lubis, apakah bisa menyalakan audionya? Kita cek and recheck dulu nih ya. Kalau bisa, boleh di-unmute dan saya mau tahu nih, apa yang membuat Mas Riki terkesan sama Bapak Anies Baswedan? Mas Riki, halo, passwordnya bukan ya? Ini bukan acara kuis dong. Oke. Aman Mas Riki? Bisa bersuara? Sepertinya tidak bisa saudara-saudara. Yang lain boleh yuk tuliskan siapa sosok yang saat presentasi itu berkesan banget gitu ya. Boleh tuliskan di chat box. Oke, ada lagi yang lain. Kita hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, pemenangnya adalah Mas Riki Abdullah mendapatkan 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. Oke. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu rekan sekalian. Sahabat-sahabat, kalau kemudian yakin dan percaya di keheningan teman-teman itu tuh ada sosok yang saat dia sedang presentasi itu tuh membuat kita jadi berkesan. Siapa orangnya, dan apa kesannya, alasannya. So, yakin dan percaya ada satu faktor yang membuat kita mengagumi sosok tersebut. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya nih, bayangkan saat ini teman-teman diminta untuk presentasi tentang diri teman-teman. Di depan HR, di depan manajer, perusahaan impian teman-teman semuanya. Hari ini teman-teman diminta tuh untuk presentasi tentang teman-teman, kemudian memaparkan langsung di depan usernya, manajernya, dan HR-nya. So, hal apa yang ingin teman-teman tunjukkan kepada mereka? Boleh tuliskan di chat box nih ya. Nah, kalau tadi kita udah muncul ini sosoknya nih, ada satu faktor, dua faktor yang membuat kita berkesan. Kira-kira kalau kita lagi presentasi saat ini di depan HR, di depan manajer, perusahaan impian kita, hal pertama apa sih yang pengen kita tunjukkan pertama kali ke mereka? Kesan positif apa yang pengen kita nempelkan di kepalanya? Muncul di top of mind kepalanya itu, oh, kalau Mas Riki itu mah profesional. Oh, kalau dia itu Mbak Sukma Septiani, itu tuh sangat-sangat casual. Oh, kalau dia itu Mas Ricky Ronaldo, Masya Allah namanya Mas Ricky Ronaldo ini, itu tuh profesional banget kayak CR7. Kalau Mbak Aulia Putri, saya tuh pengen banget dikenal gimana-gimana. Nah, teman-teman kira-kira ketika pertama kali diminta untuk presentasi di depan HR dan manajer, pengennya itu menunjukkan sisi positifnya apa? Ada yang mau menuliskan di chat box? Kita tunggu. Boleh silakan dituliskan guys. Senyuman saya yang manis. Manis seperti Mbak Aulia. Itu lagu Dewa. Bisa aja Mbak Aulia ya. Sip, Mbak Aulia, mohon jangan dinyalakan kameranya karena saya suka sama yang manis-manis. Sip. Oke. Kita ada lagi yang lain? Boleh tuliskan hal pertama apa yang pengen ditunjukkan ke HR sama manajer nih. Seandainya saat ini teman-teman tuh lagi presentasi di depan HR,
HR-nya ini perusahaan yang diimpikan banget. Nah, boleh tuliskan di chat box. Nah, boleh silakan saya coba baca participants ada siapa saja. Oke, silakan boleh dituliskan. Mas Teguh, Mbak Amelia, Mbak Sukma, Mbak Rizkia. Oke, saya orangnya penyabar, jadi kita tunggu sampai jam setengah 5. Oke, sepertinya masih mencintai dalam diam. Ih. Baik, teman-teman semuanya, bayangkan ya dia kalau sudah dibayangkan. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Ah, menurut teman-teman, apa faktor yang membuat kesan pertama itu yang menunjukkan teman-teman tuh profesional meskipun belum punya pengalaman profesional gitu ya. Terus saat presentasi, apa faktor yang membuat pesan kesannya itu nempel? Nah, menurut teman-teman apa nih? Nah, ingat sosok yang pertama kali tadi tuh lagi ngomong yang menjadi terkagum-kagum, terkesan-kesan. Nah, sekarang teman-teman tadi diminta untuk membayangkan lagi presentasi depan HR, depan manajer, dan sekarang teman-teman bayangkan apa faktor yang paling menentukan kesan pertama profesional itu tercipta. Nah, so jawabannya guys ini. Ada 4 penentu kesan pertama. Kalau kita pengen kemudian terlihat profesional, kita belum punya pengalaman profesional, belum pernah kerja di tempat A, tempat B, tempat C gitu ya. Paling at least kita pernah tuh magang. Tapi kalau menjadi karyawan tetap, belum pernah. Belum pernah tuh kemudian punya atasan, gimana kemudian cara komunikasinya ke atasan, gimana caranya kemudian secara asertif ngomongnya gitu ya. Nah, tapi ketika lagi interview kerja, lagi kemudian presentasi, gimana caranya kemudian HR-nya, usernya, manajernya itu jadi suka sama kita. Maka teman-teman catat 4 penentu kesan pertama ini. Yang pertama, busana kita. Pastikan busana kita bukan layaknya seperti mahasiswa yang lagi presentasi. Biasanya mahasiswa presentasi zaman saya dulu itu tuh apa adanya. No, 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 no. Mas Bisri, kan kita perlu menampilkan diri kita apa adanya. Yes, itu nggak salah. Tapi konteksnya di dunia profesional, kita perlu menampilkan look profesional. Karena kita udah masuk di dunia kerja dan ada tuntutan terlihat profesional. Salah satunya dari busana yang kita tentukan, yang kita kenakan. Kenapa kayak gitu Mas Bisri? Karena kacamata yang kita pakai, jam tangan yang kita pakai, outer yang kita pakai, ladies kalau berhijab, hijab yang kita pakai, brandnya, warnanya, semuanya itu sedang berkomunikasi tentang diri kita. Sampai sini bungkus? Kemudian suara kita itu juga sedang berkomunikasi. Suara kita rendah, suara kita lembut, suara kita monoton itu juga sedang berkomunikasi siapa kita. Yang ketiga, postur dan gestur kita. Kalau saat kita berjumpa dengan HR, saat kita berjumpa sama user yang nanti kita interview, kemudian postur dan gestur kita menunjukkan kita nggak pede, itu bisa banget ketangkap sama mereka. Dan itu bisa menjadi poin utama apakah kita layak diterima atau enggak. Terakhir, saat ngobrol-ngobrol, kata-kata kita tuh kayak gimana? Kata-kata yang ngerti gak sama dunianya? Kata-kata yang nyambung gak? Kata-katanya kayak gimana nih? Kata-katanya kata-kata anak SD, kata-kata anak TK, kata-kata levelnya anak SMP, atau kata-kata level profesional. Semua ini itu dilihat yang menentukan kita ini profesional atau enggak. So, teman-teman semuanya, satu ketika saya tuh pernah diundang, diminta oleh senior trainer saya untuk apply di salah satu perusahaan yang besar banget untuk menjadi trainer internal. Karena yang meminta guru saya, ya udahlah saya apply aja kan. Saya apply, kemudian diskusi, ketemu sama HR-nya. Saya ingat banget saat itu saya datang jam 1 dan ketika jam 1 itu ya biasalah isi psikotes dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ngobrol-ngobrol,
Ngobrolnya dari jam 1 itu guys, sampai jam berapa? Sampai jam 3. Kenapa? Karena kata-kata yang dipilih saya menyesuaikan sama HR-nya. Nggak berasa itu ngobrol. So teman-teman semuanya, itu jadi penentu kesan pertama. Dan setelah itu apa hasilnya? Hasilnya saya diinfoin tuh sama trainer saya, sama sama guru saya, dan sama internal mereka juga kalau saya lolos ke tahap berikutnya. Sayangnya saya nggak ambil untuk di interview yang kedua. Kenapa? Ya, satu dan lain hal gitu ya. So teman-teman semuanya, 4 hal ini tuh penting banget untuk kita kuasai. Sampai sini bungkus guys. Boleh tuliskan di chat box, katakan bungkus. Bungkus karet 2, Pak. Good job, Mbak Aulia ya. Biasanya kalau karet 2 pedes. Oke, sip. Kita lanjut. Mbak Naila juga tuliskan ya. Kenapa itu jadi penting? Karena keempat hal itu menentukan tentang diri kita. Makanya di awal tadi di slide itu tuh ngomongin semuanya tentang public speaking, presentasi, penyampaian kita itu adalah kita sedang ngomongin personal branding. Karena bicara tentang body language, itu tuh sebenarnya orang lain ngelihat kita dan kita sedang memperlihatkan diri kita ke orang lain. Bahasa tubuh kita, baju kita, kacamata kita, pilihan kata kita, semuanya itu adalah cara kita menerjemahkan bagaimana diri saya ke orang lain dan cara orang lain menilai diri kita. Tadi Mas Riki tuh bilang saya sangat berkesan sama Pak Anies Baswedan. Yakin dan percaya ketika melihat Pak Anies Baswedan dengan pakaiannya yang casual formal, kemudian pemilihan diksinya yang intelektual, kemudian bahasa tubuhnya yang oke banget, postur gesturnya, kata-katanya oke banget, semuanya itu mencerminkan Pak Anies tuh intelek, Pak Anies tuh jago kalau berbicara. So, maka apa yang kita kenakan? Bahasa tubuh kita, postur kita, cara berdiri, mimik wajah kita, pilihan kata kita, busana kita, semuanya itu kita sedang ngomong ke orang lain, ini loh gue. So teman-teman, ngeri apa ngeri banget. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita kenakan, apa yang kita ekspresikan, cara berdiri kita, cara duduk kita, itu sedang menampilkan siapa diri kita. Itulah kenapa HR itu sekali ngelihat wajah, udah tahu ini cocok atau enggak nih di perusahaan kita. Manajer sekali ngelihat kita udah tahu nih, ini cocok gak sama culture perusahaan kita atau cocok gak sama user yang nantinya bakal ditempatin. Dari mana tahunya? Dari pakaian yang dikenakan, dari bahasa yang diucapkan, dari ekspresi yang disampaikan, semuanya itu berbicara. Sampai sini bungkus guys. Introvert or extrovert ada hubungannya dengan jago presentasi gak ya? Nanti kita bahas Mas Riki. Ini namanya futuristik ya. Sip, kita lanjut dulu. Kenapa itu penting? Karena ternyata guys, Mbak Olivia lewat Harvard University-nya itu tuh ngomong kayak gini, 5 menit penentu kesan pertama Anda. Sekali kita ketemu 5 menit, itu orang lain, kawan bicara kita, itu tuh lagi ngapain dalam hitungan detik, mereka sudah menilai ini orang levelnya di mana secara sosial, secara ekonomi. Bayangin, hanya melihat wajah, hanya melihat busana, hanya mendengarkan dan memperhatikan pemilihan katanya, orang tuh udah bisa nakar kita tuh level ekonominya dan level sosialnya ada di mana. Nah, maka 5 menit pertama itu orang mulai menakar kita tuh pinternya sejauh apa. Tingkat pendidikan kita tuh beneran gak nih? Beneran lulusan S1, S2, S unggul gak nih? Atau jangan-jangan kuliah cuma sekedar kuliah, ngakunya kuliah di S unggul. Tapi ternyata kerjaannya cuman kupu, kupu, kuliah pulang. Salah gak? Nggak salah. Tapi pengalamannya jadi sempit gitu ya. So, kadar kepercayaan dirinya juga diukur dari situ. Kedalaman kapasitas kita terlihat hanya dalam hitungan detik dan menit saja. Semuanya itu terlihat dari mana? Dari 4 hal tadi. Terus,
Apa dampak positifnya kalau kita kemudian pinter memilih padu padanan busana kita? Pinter kemudian postur dan gestur kita gunakan dengan profesional. Kita gunakan ekspresi kita dengan profesional. Maka dampak positifnya guys yang kita dapetin satu, orang jadi percaya sama kita. Yang kedua, orang jadi respect sama kita. Guys, pernah kita nembak cewek? Pernah kan? Hal pertama kali yang dilihat sama tuh cewek, guys. Bukan kemudian kita itu punya harta, kita punya tahta. Yang pertama kali dilihat yang empat hal tadi. Orang itu, cewek itu mau trust sama kita, lihat dulu nih orang pakaiannya kayak gimana. Nih orang ngomongannya kayak gimana. Ini orang kemudian wajahnya gimana, ekspresinya gimana, postur, gesturnya gimana. Ketika udah nggak oke tuh di awal, ya udah, gimana orang mau percaya? Begitu juga saat kita presentasi, orang tuh melihat. Nah, kecuali kalau kita memang sudah terlahir menjadi pewaris gitu ya. Maka kalau kita menjadi pewaris atau kita memang sudah konglomerat, kita mau pakaian seperti apapun, kita bakal didengar. Contohnya siapa? Ada pengusaha yang sudah almarhum. Beliau terkenal banget, almarhum Bob Sadino. Beliau kalau presentasi guys cuma pakai celana pendek sama kaos doang. Kenapa orang mau dengar? Karena beliau punya duit. Kalau kita bukan pewaris, tapi kita banyak yang merintis guys. Better yuk kuasai empat hal tadi. Sampai sini bungkus. Biar apa? Biar orang lain percaya, terus orang lain jadi respect. Mereka nggak tahu bapak kita siapa, mereka nggak tahu kita ini siapa, tapi ketika mereka melihat kita, mereka respect dan percaya. Bayangin tuh, kita bukan saudara kandung, kita bukan bukan belum pernah kenal sebelumnya, tapi karena kita menguasai empat hal tadi, orang tuh jadi percaya sama kita dan rasa hormatnya tuh muncul. Bahkan sekalipun kita lebih muda. Sampai sini bungkus. Terus apa dampak negatif yang kita dapetin? Kalau kita gagal membangun kesan pertama dalam menyampaikan presentasi, maka kesempatan bisa hilang. Bayangin, kalau bisa jadi ini adalah kesempatan emas teman-teman, kerja di satu perusahaan yang selama ini diimpikan dan diimpikan oleh banyak orang. Tapi gara-gara pakaiannya, posturnya, gesturnya, kata-katanya kurang tepat, kesempatan itu jadi hilang dan diisi sama orang yang punya empat hal itu. Kenapa? Karena hilang respect, hilang percaya. Karena kenapa bisa kayak gitu, guys? Mbak Vanessa itu perlu menyampaikan. Kesan pertama itu membuat bias kognitif. Maksudnya gimana? Saking cepatnya tuh penilaian dari busana yang kita kenakan, dari postur dan gestur yang kita sampaikan, ekspresi yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan, itu tuh membuat orang lain jadi mempengaruhi pandangannya tentang kita. Padahal, apakah itu diri kita? Bukan. Itulah kenapa banyak orang yang bilang jangan menilai orang dari covernya. Iya, saya setuju. Karena itu hanya kulit aja. Tapi pertama kali orang pengen berkesan sama kita, yang dilihat apanya? Covernya. Yang dilihat kulitnya dulu. Isinya ya nanti setelah ngobrol. Tapi kalau covernya udah oke, kalau kulitnya udah oke, bungkusannya udah oke, maka nanti pas dalam obrolan ternyata isinya juga daging, otaknya juga mendalam gitu ya, berisi, ya udah ngobrol jadi lebih enak. Sampai sini bungkus. Nah, karena itu guys, delivery presentasi itu seperti profile LinkedIn kita, seperti profile sosial media kita. Orang tuh sekali ngelihat sosmed kita, melihat LinkedIn kita, apa yang terjadi orang tuh bisa lihat, oh orang ini ahlinya apa, pengalaman kerjanya apa, pencapaiannya apa, oh dia ini memang suka galau, status yang sering di-share kayak gini, interaksi like dan komentarnya kayak gini, meskipun teman-teman bagi yang Gen Z kan banyak tuh ya akun-akunnya ya, ada second akun, ada akun yang untuk bestinya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap aja sosial media yang kemudian diketahui sama HR gitu ya, itu sudah mewakili gambaran teman-teman itu seperti apa. So teman-teman semuanya,
Maka delivery presentasi kita, busana kita, outfit kita, postur gestur kita itu kayak sosial media kita. Orang tuh bisa menilai orang ini kayak gimana, lihat aja dari sosial media. Maka orang ini cocok sama perusahaan kita atau enggak, kita kerja sama atau enggak, dilihat dari mana? Dari delivery presentasinya. So, teman-teman, pertanyaan mendasarnya kalau itu apa? Kesan yang pengen banget kita bangun saat presentasi. Kita lagi presentasi nih di depan HR, di depan manajer, di depan nanti saat kita dunia kerja, kita tuh pengen kesan yang terbangun tuh apa? Ini penting dan perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena ternyata bagaimana proses kesan pertama itu tercipta, ya kayak gini. 7 titik pertama itu menjadi sesuatu yang penting. Kita pertama kali ketemu sama orang, itu tuh orang langsung mengaktifkan otak reptilnya. Maksudnya gimana? Otak reptil itu dia akan memilih, ini orang saya dengerin atau saya terima atau saya hajar dia. Namanya juga reptil guys, pengennya tuh mangsa aja ya. Maka kalau kemudian kita tidak bisa menjinakkan otak reptil atasan kita tidak bisa menjinakkan otak reptil audiens kita, apa yang terjadi? Audiens kita akan kabur begitu aja. Maka kita perlu naikin tuh si emosi yang ada di otak reptil naik ke otak limbik. Sayangnya namanya mamalia juga belum bisa menciptakan persepsi. Maka kita perlu menaikkan cortex yang disebut dengan otak insani, otak manusia. Sehingga dia punya persepsi tentang kita. Gimana caranya kemudian bisa mengobak-ngobak si neokortex ini? Maka kita perlu menciptakan kesan pertama dalam waktu 7 detik. Gimana caranya? Maka kita perlu menguasai 4 hal tadi. Sampai sini bungkus? Nah, boleh tuliskan dulu di chat box bungkus, bungkus, bungkus. Silahkan, silahkan. Tuliskan dulu biar kita terhubung dulu nih ya. Bungkus, kata Mbak Aulia. Sip. Nah, maka guys, kalau kita udah tahu ternyata otak manusia dari zaman dahulu kala, meskipun penelitian ini sudah ada penelitian barunya, tapi penelitian ini masih banget relevan untuk kita bahas. Ternyata ada 3 belahan otak manusia. Otak manusia yang paling dasar adalah otak reptil yang tugasnya itu hajar atau kabur, gitu ya. Flight, fight, atau freeze gitu kan. Nah, maka orang ini mau mutusin yaitu mau menghajar kita, mau menerima kita atau enggak dari mana? Dari kesan pertamanya. Maka pertanyaan dasarnya biar orang itu menerima kita yang aktif adalah neokorteksnya, kita perlu nanya, kalau saya mau orang lain melihat saya sebagai seorang yang profesional, nah apa yang perlu saya tunjukkan di awal? Ah, maka yang perlu kita tunjukkan adalah deliver your value. Jadi kalau konteksnya kita pengen menyampaikan sesuatu yang tadi kemudian kita pengen terlihat profesional, yang kita deliver apanya? Value-nya kita. Apa itu value kita? Value itu guys, ada diri kita, ada orang lain. Ada diri kita, ada perusahaan. Bungkus? Diri kita punya pengetahuan, diri kita punya keahlian, diri kita punya pengalaman. Orang lain butuh sama kemampuan kita, butuh sama pengetahuan kita, butuh sama pengalaman kita. Mereka pengen dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman kita, bantuin nih perusahaan saya, bantuin nih divisi saya untuk ngeberesin pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Mereka khawatir kalau mereka nggak menemukan orang yang tepat dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang tepat, maka pekerjaan ini nanti jadi lama. Kalau lama apa yang terjadi? Perusahaan punya revenue yang berkurang, sehingga bisa jadi akan ada pemecatan dan bukan hal yang mustahil akan ada kebangkrutan. Maka dibutuhkan orang-orang yang punya pengetahuan, keahlian, pengalaman yang mampu menjawab kebutuhan, yang mampu menjawab keinginan dan kekhawatiran
perusahaan, dan orang lain. Maka pertemuan itu guys disebut dengan value spot. Pertemuan itu disebut dengan value spot. Apa yang kita deliver? Ya value-nya kita. Pak, keahlian saya bla 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 bla. Tadi di awal saya sampaikan saya seorang public speaking mentor yang membantu banyak orang untuk memiliki kemampuan berbicara yang profesional. Itu value saya. Maka kita sampaikan. Makanya kan sering tuh ketika lagi interview ditanya kelebihannya apa Mas? Ruang improve-nya apa atau kekurangannya apa? Nah, kita perlu kenal sama kekuatan diri kita. Dan itu yang kita deliver. Sampai sini bungkus. Nah, tapi ternyata nggak cukup kalau kita mendeliver value-nya kita doang. Nggak cukup kita mendeliver pengetahuan, keahlian, pengalaman kita aja. Penting dan perlu pintu gerbangnya biar neokorteksnya yang aktif, bukan otak reptil audiens kita yang aktif. Kita perlu membuat penentu kesan pertama. Yang pertama di busana. Kita bahas di busana. Are you ready? Ready? Boleh tuliskan di chat box. Ready? Oh, Kak Aulia lagi. Sip. So, pertanyaan dasarnya teman-teman. Gimana cara kita menciptakan kesan pertama positif melalui penampilan busana? Lalu penampilan busana apa yang penting orang lain lihat dalam waktu 7 detik pertama sehingga mereka yakin dan aman sama kita. Merasa yakin dan merasa aman sama kita. Nah, nah, maka yang pertama untuk cowok-cowok guys, ini penting dan perlu banget untuk dicatat. Yang pertama, rambut. Nah, zaman saya dulu mahasiswa guys, saya termasuk orang yang nggak begitu merhatiin rambut. Sampai pada akhirnya saya belajar public speaking, ternyata biar kemudian kita rapi gitu ya, penting banget si rambut kita ini dirawat, dicukur, di grooming 2 minggu sekali. Biar apa? Biar look profesionalnya tetap dapat. Kecuali kita memang orang IT yang pengen brandingannya kita ini tanda petik, biasanya kan orang-orang di divisi tertentu itu pengen dikenalnya itu nyentrik. Nah, itu boleh-boleh aja. Nah, kalau memang itu sesuai sama budaya perusahaannya. Tapi kalau ternyata budaya perusahaan yang kita pengen kerja, atasannya itu kemudian sukanya sama yang rapi-rapi, apalagi ketemu HR yang pertama kali kita pengen interview gitu ya, maka penting dan perlu banget ya kita tampilan rapi. Dan yang pertama, rambutnya kita penting dan perlu banget 2 minggu sekali dicukur dan rambut kita sesuaikan dengan bentuk wajah kita. Jangan kemudian besok pengen interview, besok pengen presentasi, terus ngomong kayak gini. Kayaknya saya tuh pengen deh cukurannya seperti Ariel Noah. Kayaknya saya pengen deh cukurannya seperti siapa misalnya. Reza Arab. No, 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 no. Wajah kita dengan wajah uh, Reza Arab itu berbeda. Kita perlu kenal rahangnya kita, bentukan wajah kita tuh kayak gimana. Terus bentuk rambut kita tuh kayak gimana? Ada yang ikal sedikit kayak saya gitu ya, ada yang ikal banget, ada yang lurus, ada yang lemes. Dan kita perlu kenal dengan wajah kita yang seperti ini, rahangnya, dahinya gitu ya, hidungnya, cocok dan rambut yang kayak gini cocoknya potongan yang seperti apa. Kita perlu kenal. Nah, kemudian jangan lupa pakai pomade. Nah, itu basic banget. Nah, makanya sering banget saya tuh nyampein ke teman-teman mahasiswa yang saya ajak kerja untuk kemudian di dunia training, guys, pastikan rambutnya rapi. Karena itu basic. Yang kedua, wajahnya saat kita lagi presentasi, pastikan senyum ramah. Kemudian biar kemudian nggak terlihat berminyak, cuci mukanya dulu pakai sabun muka gitu ya. Kemudian kalau memang beberapa orang itu perlu make up, so silahkan saja. Kalau saya termasuk mazhab yang tidak pakai make up gitu ya, kecuali lagi penting dan butuh banget di acara-acara tertentu. Tapi kalau lagi konteksnya presentasi training, biasanya saya enggak. Gitu. Nah, kemudian pastikan ini yang paling sering kelewat, cuci mulut, sikat gigi.
Kalau kita mau presentasi, pastikan sebelum presentasi jauh-jauh menit sebelumnya 30 menit, 20 menit gitu ya, maksimal banget 10 menit kita cek and recheck. Kalau kita ada teman, kita cek sendiri gitu, bau nggak? Nah, kalau kita nggak bisa mencium sendiri, kita minta orang lain untuk memvalidasi. Kenapa itu penting? Karena itu sering banget diabaikan oleh banyak orang. Padahal itu menjadi kesan pertama. Kita itu rapi, profesional, atau jorok. Nah, maka minta feedback sama teman kita. Tolong dong gitu kan. Bau nggak? Ya, kalau bau, ya cari permen, kemudian, atau kalau kita bawa Listerin gitu ya. Nah, ya kita tinggal kumur-kumur. Kalau enggak, ya cari aja permen. Nah, kemudian yang ini juga penting nih. Kalau udah rambut, kita udah ke wajah, sekarang kita ke aksesoris dulu. Aksesoris guys, pastikan tidak berlebihan. Dan kalau kita pengen terlihat look kita profesional, pastikan kita kenakan jam tangan. Mau di kanan atau di kiri, ya sah-sah aja. Nah, kemudian aksesorisnya nggak usah berlebihan. Nggak usah pakai gelang-gelang itu yang terlalu banyak, cincin yang terlalu banyak. No, no. Tapi yang biasa-biasa aja. Kemudian ini juga yang sering terlewat guys, kuku kita jangan kemudian terlalu panjang. Apalagi udahlah panjang terus ada tuh kotoran-kotoran hitam ya Allah ya. So ini penting banget, basic tapi sering terlupakan. Ya. Yang keempat, yang perlu kita tampilkan di busana kita adalah kacamata. Dan kacamata ini guys, penting dan perlu banget kita juga kembali kenal bentuk wajah kita. Karena bisa jadi kacamata yang kita kenakan itu keren di kita, tapi saat orang lain pakai itu nggak keren. Atau sebaliknya, kita melihat sosok idola kita, melihat teman kita, melihat siapa gitu yang pakai kacamata dengan bentukan yang kotak gitu misalnya, itu keren banget. Tapi pas kita pakai, ternyata wajah kita terlalu kecil. Jadi nggak cocok pakai yang kotak besar itu. Nah, maka kita perlu kenal bentuk wajah kita tuh seperti apa. Dan bentuk wajah yang seperti ini cocoknya kacamata yang kayak gimana. Beruntungnya kalau saya punya bentukan wajah dan rahang yang kalau pakai kacamata apapun itu terlihat oke. Look profesionalnya dapat. Tapi tidak semua orang punya bentukan wajah yang seperti itu. Maka penting dan perlu banget kita kenal sama bentukan wajah kita. Lain hal sama rambut saya, karena saya punya rambut yang agak ikal, maka dari dulu sampai sekarang saya tuh gayanya udah kayak gini. Karena mau diapain lagi bingung juga tukang cukurnya. Gitu ya. Saya udah ke sana, sudah ke sini konsultasi gitu ya. Kayaknya bisa diapain sih? Ya paling bisa diapain lagi ya cuma gitu-gitu aja. Dan itu kita perlu syukuri. Nah, kemudian, kalau kita udah masuk ke area wajah tadi, rambut, wajah, aksesoris, kacamata, sekarang kita masuk ke atasan. Atasan bukan leader kita, tapi atasan maksudnya pakaian kita. Nah, pakaian ini penting dan perlu banget guys, untuk kemudian kita itu di awal perjalanan, sebentar. Oke, di awal perjalanan ini kita cek warna dari wajah, dari kulit kita cocok gak sama warna si bajunya. Nah, kalau memang kita bingung gimana cara nentuinnya, ya udah cari aja warna netral. Nah, kemeja polos, slim fit gitu kan, sesuaikan juga dengan budayanya. Kalau kita lagi presentasi di acara yang casual, ya pakai pakaian casual. Kalau memang perusahaannya gitu ya. Nah, atau budayanya itu pakai batik, ya pakai batik gitu ya. Jangan kemudian saltum, karena kalau kita udah saltum tuh, kita jadi tensin sendiri. Gue saltum guys gitu ya. Mau ganti nggak bisa gitu kan. Nah, jadi saltum itu bisa penentu pede atau enggaknya juga. Kalau yang punya strong kepercayaan diri, dia tuh udah masa bodoh. Tapi kalau kita masih belum, di tengah-tengah atau di bawah, sebaiknya kita riset dulu. Nah, di sana culture-nya seperti apa pakaiannya. Kalau bingung, ya udah pakai yang template kemeja polos, kemudian celananya boleh jeans, boleh chinos, dan lain sebagainya. Dan pastikan atasan kita jangan terlalu kepanjangan. Nah, dan ini juga penting, pakai parfum biar tetap wangi. Nah, bawahannya sesuaikan dengan warna atasan, boleh juga kalaupun kontras, ya warnanya pun seimbang, jangan kemudian asal nabrak-nabrak dan
Dan sama seperti atasan, nggak kepanjangan. Nah, ini untuk yang pria. Untuk yang wanita, nah mudah-mudahan ini juga oke untuk wanita karena ini juga saya mendapatkan referensi dari mengamati dan bertanya langsung sama trainer-trainer wanita gitu ya. Rambut, pastikan rambutnya rapi bagi yang tidak berhijab, bagi yang berhijab pastikan juga hijabnya juga rapi. Nah, sesuaikan juga mode hijabnya, mode rambutnya dengan bentuk wajahnya. Karena ada bentuk hijab, gaya styling hijab yang tidak cocok dengan wajah yang bulat, tidak cocok dengan wajah yang lonjong. Maka kita baru kenal bentuk wajah kita kayak gimana, maka cocoknya stylingnya seperti apa. Nah, dan kalau bagi yang tidak berhijab karena rambutnya terlihat gitu ya, pastikan pakai serum, kemudian ya ada styling-styling ringannya lah ya, jangan terlalu polos-polos amat gitu ya. Dan warnanya rambutnya boleh natural banget, kemudian potong rapikan ujung rambut 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, ini untuk rambut, untuk yang wanita. Wajah sama banget, cuci muka sama pria tadi. Bukan cuci muka bareng pria, maksudnya pria juga tadi cuci muka, wanita juga cuci muka. Make upnya natural aja. Ya, ini lebih hafal para ibu-ibu, para calon ibu yang di sini ya. Ada foundation, ada bedak dan sebagainya. Nah, senyumnya ramah, giginya bersih dan wangi. Pastikan ke saat kita mau presentasi. Nah, saya ini kebiasaan saya kalau setelah saya bakal ngecek, ada cabe atau enggak. Kalau ada cabe, kita cungkil dulu ya. Kemudian pastikan kalau mau pakai aksesoris juga jangan berlebihan. Perhiasannya minimalis aja. Jangan kayak ibu-ibu kondangan guys yang perhiasannya itu kelihatan banget. Kemudian jam tangannya juga sama, minimalis juga, jangan terlalu besar. Apalagi wanita, biasanya dia lebih cocok dengan jam tangan minimalis. Kacamatanya juga sama seperti pria, sesuaikan dengan bentuk wajah dan pastikan kacanya bersih. Banyak orang yang biasanya nggak sadar kalau kacanya itu kotor, maka dibawa lapnya. Kalaupun tidak, siap-siap dengan tisu gitu ya. Kemudian atasannya boleh banget kemejanya, kemudian dipakein si blus atau blazer dan lain sebagainya gitu ya. Hindari motif besar, pastikan motifnya itu kecil-kecil aja. Kalaupun ada motif, warnanya netral, blazer, ukurannya pas badan, nggak terlalu longgar, parfumnya juga lembut, jangan terlalu strong untuk para wanita, biar kemudian kesannya itu profesionalnya lebih terlihat tercium profesional. Nah, kenapa? Karena dari parfum yang kita kenakan itu juga mampu menimbulkan persepsi orang lain. Jadi jangan sampai terlalu strong atau lagi yang terlalu apa gitu ya, terlalu dominan gitu ya, tapi perlu yang lembut. Nah, kukunya pendek dan rapi, bawahannya juga celana panjang, rok formal, warna kontras seimbang, bahan gak kusut. Ya kita percaya teman-teman wanita di sini udah banyak yang ngerti. Ini baru ngomongin busana nih. Nah, kita cek dulu nih. Wah, udah jam 4 nih. Nah, ini baru ngomongin busana. Kalau kita gunakan ini, maka orang lain bakal punya persepsi. Otak reptilnya, apalagi kalau punya wajah yang good looking, saya kalau punya menti-menti, ada beberapa menti saya yang Allah berikan, dia itu good looking, saya bilang kayak gini. Salah satu menti saya saat ini ada di LSPR. Kemarin dia lagi lomba tuh. Lagi lomba apa namanya? Lomba Miss BA-nya, BA-nya. Nah, saya ngomong kayak gini, kamu termasuk yang dianugerahi oleh Tuhan, oleh Allah, wajah yang good looking. Maka tugas kamu adalah cari cara grooming yang tepat. Padu padannya, kenali warna kulit, kenali bentuk wajah, kenali tingginya kayak gimana gitu ya. Untuk apa? Biar kamu tahu dari wajah yang sudah dikasih sama Tuhan begitu cantik, maka perlu juga menghargai bentuk syukurnya dengan pakaian yang begitu keren. Kenapa penting Mas Bisri kita pakai pakaian? Kan kita perlu menampilkan apa adanya. Guys, satu ketika saya pernah training dengan trainer senior. Trainer senior ini dulu ketika lagi training, pakaiannya itu biasa-biasa aja. Sampai ketika trainer senior ini ketemu sama trainer senior yang lain, guru saya juga. Nah, trainer senior ini nanya ke guru saya juga. Nah, jadi ini guru saya, ini guru saya, gitu ya. Nanya, Kang, kenapa sih Akang tuh kalau ketemu meeting doang gitu ya, kok pakaiannya rapi, formal gitu ya? Terus apa kata trainer yang lebih senior ini? Dia ngomong kayak gini, saya itu menghargai diri saya dan menghargai klien saya
dan menghargai Tuhan yang suka sama keindahan. Itulah kenapa saya berpakaian seperti ini. Itulah kenapa saya berpakaian memilih brand-brand yang tertentu. Karena saya menghargai diri saya, Allah sudah menciptakan saya begitu sempurna, maka saya kasih nih dengan pakaian terbaik. Terus, saya menghargai waktu, tenaga, pikiran klien saya, maka saya ingin kemudian menghadirkan dengan pengalaman yang terbaik, maka saya pakai pakaian yang terbaik. Dan saya juga menghargai dalam bentuk syukur saya kepada Tuhan saya, karena Tuhan saya mencintai yang indah-indah. Dari situ, guys, trainer senior yang saya lagi ikut bareng tuh, lagi training bareng sama trainer senior itu, langsung berubah. Dibilang, Bis, saat saya mendengar perkataan guru saya itu, yang guru kamu juga itu akhirnya saya saat itu mulai cari barang-barang yang tanda petik ada brandnya. Untuk apa? Untuk menghargai diri saya, menghargai Tuhan Sang Pencipta, dan menghargai klien yang ketemu sama saya. Itulah kenapa busana menjadi penting dan itu menjadi kesan pertama. Sampai sini bungkus. Oke, kita cek kembali chatboxnya. Bungkus guys, karet 2 atau karet 3? Bungkus, kata Mas Rizky. Sip, kalau bungkus kita lanjut. Itu baru pembahasan pertama nih, busana. Sekarang kita masuk pembahasan kedua. Ternyata untuk kemudian menampilkan kesan pertama, selain busana, postur, cara berdiri kita, cara duduk kita, bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita, itu menentukan kesan pertama. Guys, pernah nggak teman-teman baru berkenal sama orang ini di kampus, di sekolah dulu atau dosen, baru ngeliat tuh dengan cara berpakaiannya, pemilihan pakaiannya, pemilihan warnanya, cara berjalannya, terus sudah langsung terpikir nih, ini orang jutek nih, ini orang jutek nih. Padahal kita belum kenal-kenal amat. Tapi gara-gara cara berpakaiannya, postur dan gesturnya kita udah mulai nilai ini orang jutek. Bentar, bentar, bentar. Guys, guys, guys. Ini dosen killer, ini dosen killer. Dari mana kita taunya? Ekspresi wajahnya, dari posturnya, dari pemilihan pakaiannya yang biasanya sangat-sangat formal. So, teman-teman, padahal beliau galak, beliau killer, ada gak sisi baiknya? Ada. Tapi karena postur, gestur, busana yang dikenakan, langsung kita persepsikan ini orang bahaya, akan mengancam kehidupan saya, gitu ya. Terus postur dan gestur yang seperti apa yang penting untuk kita munculkan? Postur itu adalah posisi cara kita berdiri, cara kita duduk, gampangnya gitu. Nah, maka cara kita duduk, cara kita diri itu sedang berkomunikasi sebenarnya. Kemudian kalau gestur, gestur itu gampangnya adalah cara kita memindahkan tangan kita, menggerakkan tangan kita, kepala kita, wajah kita, ekspresi itu namanya gestur. Jadi gestur nggak cuman ada di tangan, tapi juga ada di kepala dan ekspresi wajah kita. Bungkus? Nah, terus jadi pertanyaan, untuk menciptakan kesan pertama, gestur dan postur yang seperti apa yang perlu kita tampilkan secara profesional? Ah, kita lanjut saja. Maka kalau kita offline, offline nih guys, ketemunya ini biasa dilakukan oleh leader-leader dunia, top leader dunia. Top leader Indonesia juga sering melakukan ini. Lihat Pak Jokowi, lihat Pak Prabowo, kalau presentasi itu tuh pakai white stand. Apa itu white stand? Nanti kita bahas. Kemudian tangannya tidak menyimpan, tidak disimpan di saku. Itu postur. Postur paling basic. Berdiri white stand, tegak gitu ya. Kemudian tangannya nggak disimpan di saku. Nah, kenapa? Karena kalau tangannya disimpan di saku, kesannya kita tuh lebih bossy. Kesannya kita itu di atas mereka. Padahal bisa jadi pengalaman kita, usia kita jauh lebih muda sama audiens kita. Maka kita perlu respect ke mereka. Nah, kemudian kalau kita online, pastikan kita duduknya tegak. Jangan kayak gini. Nah, tegak tapi rileks. Kaki kalau bisa menapak di lantai. Dan
Ini usahakan kalau kita belum bisa menemukan saat kita nyender posisi yang enak, ngomongnya enak, maka pastikan kita jangan nyender. Kenapa? Kalau nyender itu mengubah pita suara kita. Pita suara kita akan lebih cenderung bersembunyi suaranya. Tapi kalau kita tegak, nggak kemudian kita nyender, suara kita akan terdengar lebih bulat. Ah. Gimana cara berdiri white stand? Ini sebenarnya enaknya offline, tapi nggak apa-apa. Nah, ini sebagai pengetahuan aja. Pertama, kalau kita pengen berdiri white stand, yang betul-betul tegak, layaknya pemimpin dunia, layaknya kesan profesional, kita begitu karismatik, penting dan perlu banget kita pakai ini. Pertama, pastikan pandangan kita lurus ke depan. Setelah pandangan kita lurus ke depan, nggak ke atas, nggak ke bawah, lurus ke depan. Setelah lurus ke depan, pastikan dagu kita nggak terangkat, nggak ke bawah. Jadi pastikan saat kita pandangan lurus ke depan, dagu kita juga sejajar sama pandangan kita. Set. Nah, nggak yang ke atas, gini, nggak yang ke bawah. Nah, jadi pastikan dagunya juga sejajar. Nggak tinggi, kesannya akan sombong. Nggak rendah, kesannya kita nggak pede. Bungkus, maka kepercayaan diri yang profesional dan proporsional terlihat dari mana? Dari pandangan mana yang sejajar, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, dan dagu yang kemudian sejajar. Nah, kemudian pastikan wajah kita tersenyum, bahu dan pundak kita tegak. Nah, caranya gimana? Kalau kita pengen berdiri white stand, hal pertama yang kita lakukan adalah, guys, pastikan tangan kita dilebarin kayak gini. Nah, kemudian dada kita akan terasa seperti bidang, membidang. Nah, kalau dada kita udah mulai terasa membidang, kita udah oke tuh white stand ya. Nah, caranya gimana yang kedua selain tangan? Cara yang kedua, kalau kita pengen simpelnya white stand, kita tarik nafas. Nah, tarik nafasnya tapi tarik nafas dada, bukan tarik nafas perut. Apa bedanya? Kalau tarik nafas dada, dada kita yang membusung. Kalau tarik nafas lewat perut untuk nafas diafragma, maka biasanya perutnya yang maju. Meskipun sekarang kebanyakan orang perutnya maju gitu ya, sama kayak saya gitu ya. Gimana caranya? Tuh dadanya udah bidang. Nah, bahu dan pundaknya itu akan terasa lebih tegak. Nah, kemudian tangannya terbuka gimana maksudnya? Tidak disimpan di kantong, tapi pastikan tangannya seperti ini. Nah, dan letakkan di checkpoint. Checkpoint itu ada di mana? Di depan pusar. Jadi letakkan di depan pusar, tapi bukan ditempelin di depan pusar, tapi di depannya aja. Nah, tangannya kayak gini. Nah, kakinya sejajar dengan bahu kalau pria. Dan bagi wanita, kakinya itu yang kirinya lurus angka 12, kemudian belok angka 2. Nah, dan kakinya memaku. Nah, ini enaknya itu dipraktikkan offline. Nah, kemarin-kemarin saya juga sempat mencari gambarnya, ternyata tidak menemukan gambarnya. Kemudian kalau teman-teman presentasi online, sorry, kameranya pastikan E-level. Makanya sekarang sengaja kalau teman-teman lihat nih di sini banyak tumpukan buku di laptop saya karena biar kemudian eye level kameranya sama mata saya. Tangannya juga terbuka. Dari tadi saya nggak tangannya yang cuma diem aja, tapi tangannya ikut berbicara. Kemudian pastikan ada headroom. Nah, ini karena saya maju mundur, headroomnya agak sedikit hilang nih. Nah, eye level, kemudian pencahayaannya terlihat jelas. Lihat di sini cahayanya sangat jelas. Nah, mic audionya juga oke, virtual backgroundnya juga profesional. Jangan sampai virtual backgroundnya itu logo apa gitu ya, gambar apa. Pastikan kita pilih virtual background yang look profesional. Nah, kita masuk ke gestur. Gesturnya itu pastikan di tangan di checkpoint tadi udah open gesture seperti ini. Dibuka kontak mata, ekspresi kalau offline, online gerakan tangan di area framing nih, area framing semua ini. Nah, jadi kita gerakan tangan nih di space yang kosong ini di area framing. Jangan sampai kemudian di sini nggak ada tangan yang bermain, cuman sebatas tembok aja. Nah, perkuat dengan ekspresi wajah kita dan suara kita. Karena kalau online, yang penting banget ditekankan suara dan ekspresi dan bahasa tubuh. Ah,
Kalau sesekali kita lihat di kamera. Jadi kalau di bedanya kalau offline kita lihat mata orang langsung, nah kontak mata, kalau online kita lihatnya ke kamera. Karena saat kita melihat ke kamera, orang yang melihat ke layar seolah-olah kita lagi ngeliatin dia. Gitu. Nah, terus tiga gestur apa yang bisa kita optimalkan biar kita terlihat profesional? Ada tiga yang biasa dilakukan oleh pemimpin besar. Yang pertama, pointer. Nah, ini bahasa tubuh yang sering banget digunakan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Kayak gimana? Kayak menanam jagung. Guys, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan dan ini penting banget. Pointer. Yang kedua, pakai bahasa tubuh atau gestur cutting. Namanya aja cutting, sedang mencacah-cacah. Maka bayangkan teman-teman lagi mencacah daging. Gunakan bahasa tubuhnya kayak gini. Bapak Ibu rekan sekalian, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Dan ini saya akan nggak ulang satu kali pun. Pastikan disimak dengan baik-baik. Nah, cutting kayak gini. Ini juga sering banget dilakukan oleh para pemimpin dunia. Nah, boleh kayak gini, boleh juga kayak gini. Nah, dan ini juga akan membuat teman-teman terlihat profesional seperti sedang memegang bola, waving a ball. Nah, gini tangannya. Nah, karena teman-teman tidak menyalakan kamera, jadi teman-teman tidak bisa praktek nih. Pointer, cutting, waving a ball. Ini bisa ngebikin teman-teman terlihat profesional. So, teman-teman semuanya ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Teman-teman begini aja nih, itu akan menjadikan seorang MC, seorang pembicara terlihat berkarisma dan lebih profesional. Pointer, cutting, dan waving a ball. Dan ini diajarin banget ke presiden, ke Bapak DPRD yang terhormat, para DPR, itu tuh diajarin banget gimana cara menyampaikan pesan lewat pointer sama cutting, sama lewat gestur dan postur. Nah, sampai sini bungkus guys. Kenapa kemudian penting untuk dioptimalkan pointer sama cutting sama waving a ball ini? Karena ternyata saat kita menggunakan bahasa tubuh, otak kita ingat tadi ada otak reptilnya langsung jinak. Apalagi ini rahasia yang sering banget saya lakukan. Biasanya saya akan melakukan ketika presentasi, Bapak Ibu rekan sekalian. Nih, tangannya gini. Bapak Ibu rekan sekalian, penting dan perlu banget untuk Bapak Ibu dengarkan. Kali ini, tangannya dari atas ke bawah kayak gini. Itu menunjukkan apa? Saya sedang menyampaikan kepikiran bawah sadar audiens, dengerin gue. Tanpa saya ngomong, lu perlu dengerin gue, tapi tangan saya yang berbicara kayak gini, udah masuk ke pikiran bawah sadar. Maka pointer, cutting, waving a ball juga sama pesannya. Pointer tuh seolah-olah kita sedang menyampaikan ini poin penting yang perlu dan penting banget. You dengerin. Cutting juga sama, waving a ball juga sama. Bungkus sampai sini. Nah, kita percepat. Nah, terus kalau si penentu kesan pertamanya tadi kita udah bahas busana, postur dan gestur udah, sekarang kita masuk suara. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita cek and recheck terlebih dahulu di chat box-nya. Lanjut ready. Kalau ready boleh tuliskan ready. Kita cek and recheck dulu. Oke, ada Mbak Naila, ada Mbak Aulia. Yang lain, ready? Ready, Pak? Oke, good. Ada Mas Robertus Rama Andika Putra. Sip, kita lanjut. Kita masuk ke suara. So, pertanyaan dasarnya kembali lagi. Suara seperti apa yang penting orang lain dengar dalam waktu 7 detik yang bisa membuat mereka yakin sama kita. Nah, suara yang kayak gimana? Suara yang kayak gini, guys. Pertama, saat kita ngobrol, biar kesan yang kita ramah, kita ngomong pakai smiling voice. Ya pas kita lagi menyapa tuh, guys. Lagi salam di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan kita nggak memasang wajah cemberut, tapi wajah yang berbicara sambil tersenyum, tersenyum sambil berbicara. Smiling voice, smiling face. Mudah, mudah terdengar. Prakteknya perlu dilatih.
Nah, kenapa ini penting? Biar kesannya suara kita empuk dan persepsi lagi-lagi persepsi, otak reptilnya jinak, masuk neokorteksnya, kemudian menimbulkan persepsi yang emosinya itu positif. Orang ini ramah. Ingat-ingat, teman-teman, di telepon sama telemarketing gitu kan. Mas, Mbak, gitu ya. Suaranya empuk banget. Apa yang muncul di persepsi kita? Ini orang cakep banget. Atau kita pernah dengar nyetel radio di mobil saat kita perjalanan, kita kan dengar tuh penyiar radio. Suaranya endul, empuk, enak banget. Muncul di pikiran kita, ini pasti orangnya berwibawa. Ini pasti orangnya ini. Padahal pas kita ketemu belum tentu. Begitu kerennya smiling voice. Di antara teman-teman mahasiswa, dulu ada di salah satu kampus yang terkenal banget tuh. Gara-gara suara. Apa tuh suaranya? eh bukan nggak banget. Saya lupa tuh ya. Yang mahasiswa UGM. Ya, itulah ya. Saya lupa ya. Wajahnya ingat, suaranya lupa ya. Nah, yang dia ngomong pakai gaya-gaya gitulah di intonasiin. Saya lupa kata-katanya apa. Nah, itu gara-gara apa dia terkenal? Gara-gara intonasi. So, suaranya perlu terdengar jelas. Saat kita ngomong, pastikan suaranya terdengar jelas. Jangan terlalu kekecilan. Jangan juga terlalu kebesaran. Kita perlu ngukur ruangannya sebesar apa dan audiensnya sebanyak apa. Jangan sampai kita ngomong presentasi ke atasan, presentasi ke usernya paling cuma 3 orang, ruangannya paling kecil gitu ya, 3 kali 4 meter, tapi suara kita kayak ada suara 100 orang. No, sesuaikan. Terus pastikan saat kita lagi ngomong, mainin juga temponya. Sekarang kita memang nggak lagi ketemu secara offline, tapi saya yakin dan percaya kalau dari tadi saya ngomong temponya tuh monoton, guys, penting banget untuk teman-teman ketahui public speaking itu penting banget. So, apa yang terjadi bisa jadi ya nggak tahu. Sekarang aja yang udah dimainkan temponya, saya juga nggak tahu apa yang teman-teman sedang lakukan. Saya hanya bisa berhusnizon dan fokus ke dalam kendali saya, tetap memainkan tempo, tetap memainkan ekspresi, tetap antusias pada topik yang ingin saya sampaikan. So, teman-teman semuanya, betapa pentingnya suara. Ingat-ingat saat teman-teman yang muslim gitu ya, sholat Jumat, dan sebelum sholat Jumat, apa yang kita dengar? Sang khutbahnya. Biasanya waktu sholat Jumat itu, sebelum sholat Jumat ada khutbahnya, itu waktu yang terbaik untuk apa? Yes, untuk bobok siang. Kenapa? Karena sering kali itu disampaikan khutbah Jumatnya yang sebenarnya isinya kebaikan, yang sebenarnya isinya itu penting banget untuk kehidupan kita, tapi karena disampaikan dengan suara yang monoton, apa yang terjadi? Kita langsung terjebak ke gelombang alfa, beta yang kita langsung bobok. So, teman-teman, betapa pentingnya suara itu. Maka mainkan tempo, suara kita perlu terdengar jelas, dan pastikan sempurnakan dengan jeda. Jangan terlalu sering bla blu bla bla bli bli bli, cepet banget ngomongnya, nggak ada jeda. Ibarat kita naik motor, kita perlu tahu kapan kita ngerem. Untuk apa? Untuk mendramatisasi. Itu ngomongin suara. Nah, terakhir, busana aja nggak cukup, postur dan gestur aja nggak cukup, suara ya aja nggak cukup kalau kita nggak punya pemilihan kata yang oke banget. Nah, maka yang jadi pertanyaan, kata-kata seperti apa yang penting orang lain dengar agar kesan secara 7 menit itu langsung dapat. Nah, maka pertama, pastikan kata-kata pembukanya tuh positif. Kalau kita lagi presentasi, ucapkan salam yang sesuai chemistry audiens. Kalau ternyata audiensnya itu hanya di komunitas muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ya. Kemudian kalau ternyata heterogen, ya sampaikan juga dengan versi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saat lagi salam itu, pastikan kita sambil tersenyum smiling voice. Nah, dan doakan semoga Bapak Ibu yang hadir dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat, berlimpah, penuh kebahagiaan. Amin. Nah, dan pilih diksi. Nah, maksud pilih diksi ini kayak gimana? Teman-teman perlu
memilih kalau kayaknya nih audiensnya itu levelnya S1, maka pilih kata-kata yang di bawahnya, bahasa SMA. Kalau audiensnya ini levelnya S2, maka pilih bahasa level S1. Nah, dan pastikan pakai pilih-pilih yang seolah-olah tuh inklusif. Nah, Bapak Ibu rekan sekalian, penting banget untuk saya sampaikan kata-kata yang, nah ini teman-teman bisa nanti cari kata-kata inklusif itu yang seperti apa. Terakhir, teman-teman, hindari kata-kata negatif dan gunakan hypnotic language. Nah, hypnotic language itu kayak gimana? Contoh, semakin titik-titik, semakin titik-titik. Bapak Ibu rekan sekalian, semakin Bapak Ibu mendengarkan, semakin Bapak Ibu melatih jiwa leadershipnya. Nah, semakin titik-titik, semakin titik-titik, itu salah satu teknik hypnotic language. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk didengarkan. Nah, itu kata-kata. Nah, so teman-teman, kalau kita boleh simpulkan tadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian presentasi kita terlihat profesional sehingga pesan pertamanya, kesan pertamanya itu langsung positif. Karena ingat, busana kita, suara kita, postur gestur kita, dan kata-kata kita itu sedang mencerminkan diri kita. It's your brand. Kita itu brand, guys. Dan orang lain ngelihat kita dari mana? Busana yang kita kenakan, suara yang kita ucapkan, postur dan gestur yang kita sampaikan lewat ekspresi, lewat cara berdiri, lewat cara duduk, dan kata-kata. So, teman-teman semuanya, pertanyaan terakhirnya adalah setelah webinar ini, apa hal yang paling sederhana yang bisa teman-teman praktekin untuk membangun kesan pertama positif saat teman-teman presentasi? Tujuannya apa? Biar nggak cuma sekedar formalitas menggugurkan kewajiban, nggak cuma sekedar formalitas mendapatkan sertifikat, tapi teman-teman bisa punya praktek. Kenapa ini penting? Saat nanti tiba waktunya, opportunity teman-teman presentasi di dunia profesional, teman-teman sudah terlatih dari saat ini. Karena saya seperti zaman dulu teman-teman, zaman kuliah, saya melatih presentasi bukan saat saya di dunia kerja. Tapi saat saya SMP, saya SMA, dan saat saya kuliah, saya banyak mengambil opportunity untuk melatih berbicara yang profesional. Melatih busana saya, melatih suara saya, melatih kata-kata saya, melatih postur dan gestur saya. Sehingga ketika kesempatan itu datang, orang akan langsung memiliki kesan pertama yang positif terhadap diri saya. So, teman-teman, sekarang pertanyaannya, apa hal paling sederhana yang bisa teman-teman praktekkan dari 4 hal tadi? Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Naila. Silakan, Kak Naila. Oke, luar biasa sekali Pak Bisri atas materi yang telah disampaikan luar biasa ya. Antusiasnya dan juga interaktif dengan para peserta juga luar biasa sekali. Dan di sini teman-teman kita sudah di akhir, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab karena untuk materinya sudah disampaikan yang sangat jelas dari Pak Bisri. Barangkali di sini teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan, baik melalui kolom chat atau juga mau bertanya secara langsung. Karena kebetulan nih ada Pak Bisri di sini, bisa sekaligus bertanya langsung. Oke, ada pertanyaan Bapak dari Kak Aulia. Aulia bertanya, mengapa saat kita ingin presentasi, saat di rumah sudah berlatih dengan lancar dan sudah tersusun rapi, tetapi saat di tempat semuanya buyar, Pak. Jadi setelah presentasi ada rasa kecewa karena tidak sesuai ekspektasi. Apakah karena perbedaan postur, gestur, dan busana yang dipakai saat di rumah dan di tempat presentasi mempengaruhinya? Seperti itu, Bapak. Maaf, Bapak masih di mute. Oke, terdengar Kak Naila? Aman, aman, aman. Thank you Kak Naila sudah membacakan pertanyaan dari Kak Aulia Putri Asofa. Dan thank you juga untuk Kak Putri sudah bertanya. Dan mengingatkan Kak Naila tadi juga ada pertanyaan di atas dari Kak Riki tentang ekstro dan introvert. Setelah ini kita jawab. Nah, izin saya jawab terlebih dahulu Kak Aulia Putri Asofa. Sip.
Kaulia dan teman-teman semuanya, kita perlu ingat yang namanya presentasi itu ada dua game. Ada berapa? Dua games. Game yang pertama namanya inner game. Namanya apa? Inner game. Inner game itu adanya di kepala kita, belum kejadian. Ingat-ingat, ini nggak tahu masih relate atau enggak. Ingat-ingat, saya dulu kalau lagi mau UN, mau ujian nasional, itu biasanya didatangkan tuh motivator. Motivatornya ngapain? Bayangkan Anda besok ujian dengan penuh tenang, masuk dengan ini. Tujuannya apa? Untuk membuat kita tenang karena ada dua game dalam kehidupan kita. Inner game dan outer game. Inner game itu terjadi di kepala kita. Maka saat lagi mau presentasi, guys, pastikan kita menang terlebih dahulu di inner game-nya kita. Outer game-nya itu apa? Saat hari H, ketemu sama audiens, kita nyampein materi, ketemu sama panitia, ketemu sama dosen, dan lain sebagainya. Maka pastikan di inner game-nya kita betul apa yang disampaikan ke Aulia Putri. Penting banget kita sesuaikan pakaiannya kita, posturnya kita sudah merasakan emosinya kita, itu di kepala kita. Oke, kalau saya pengen presentasi nih, malam harinya saya akan membayangkan besok tuh saya pakai pakaian apa. Oke, besok tuh pakai pakaian kemeja kayak gini, outernya ini, blazernya ini, bajunya ini, kemudian bawahannya ini, sepatunya ini. Dan saya akan merasa tujuannya yang saya inginkan adalah emosi antusias, kemudian menyenangkan, seru, simple, sederhana. Nah, itu saya bayangin ini tuh. Nah, audiensnya tuh ketemu saya kayak gimana, panitia yang ketemu sama saya kayak gimana, itu saya mainin semuanya. Esok harinya saya betul-betul pakai pakaian itu. Jadi perlu banget untuk kemudian memainkan inner game kita. Biar di outer game kita juga ikutan tenang. Tapi jangan cuma memainkan inner game aja. Penting banget apa yang sudah disampaikan ke Aulia tadi. Kita berlatih. Maksudnya berlatih gimana? Nggak cuma sekedar kita menyusun rapi materinya. Nggak cuma kemudian kita merasa sudah lancar. Tapi kita benar-benar mendeliver materinya. Contoh, saya pengen nyampein materinya kayak hari ini. Nggak cuma saya kemudian bikin, seringkali orang tuh langsung pengen bikin PowerPoint-nya. Nanti dulu, baca dulu narasumbernya. Nah, baca dulu referensinya. Karena kalau kita udah punya banyak referensi di kepala kita, barulah kita tuangkan. Kita pengen ngerancang materinya kayak gimana. Seringkali kita belum menguasai materi, ujuk-ujuk kita langsung bikin PowerPoint. Apa yang terjadi? Blank, bingung. Kita tahu poin-poinnya ini, tapi ketika kita ingin mengembangkan menjadi kalimat, kita bingung. Kenapa? Karena di kepala kita kosong. Nah, maka poin pentingnya adalah kalau saya zaman saya dulu, senior-senior saya tuh pernah bilang kayak gini, Bis, sesekali kamu tuh wajib datang ke UI. Kelasnya UI kan terbuka gitu ya. Emang kenapa, Bang? Coba deh datang. Nah, kenapa? Karena ternyata mereka ketika mau presentasi, baca bukunya tuh 10, baca bukunya tuh 15. Kenapa? Presentasi cuma 30 menit, tapi baca bukunya 10, 15 buku gitu ya. Karena nggak baca pas lagi hari H, kan kita biasanya gitu ya. Baru dapetin tuh fotokopi dari orang yang ngerjain gitu kan. Nah, kita tinggal nerima beres, terus ngeliat. Baru tuh kita baca, kita baru cerna, kita baru paham, paham juga belum, baru tahu, terus kita diminta presentasi, iya nggak bakal bisa berkembang. Maka penting dan perlu banget cari dulu sebanyak-banyak referensi yang lain. Dari podcast, dari buku, dari artikel, dari jurnal. Nah, kita baca yang sejenis judulnya, baru setelah itu kita bikin lesson plan-nya. Nah, kalau saya pakainya format system. Nah, coba nanti cari format system. Nah, itu format system tuh udah sangat sistematis. Nah, gitu. Nah, jadi penting banget kesimpulannya, perlu banget satu, dikuasai materinya untuk mencari referensi-referensinya, kemudian disusun materinya dan dilatihkan benar-benar. Nah, dilatihkannya itu benar-benar nyampeinnya satu-satu slide. Biasanya saya sebelum menyampaikan deliver, saya bayangin dulu nih, satu slide nih. Satu slide kan ada satu poin. Oke, di sini gue pengen ngomong apa ya? Oh, ngomongnya dari POV yang ini. Di sini pengen ngomong apa ya? Oh, POV-nya ini. Setelah ada di kepala, disampaikan. Nah, guys,
gini, 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 gini. Benar-benar yang ada di kepala nyantol tuh sama yang ada di lisan. Biar nanti mulut kita nggak salah ngomongnya. Nah, terakhir baru kita bayangkan. Nah, setelah kita kuasai materinya, kita juga udah berlatih deliver, dan kita saatnya berlatih di inner game-nya kita. Kita visualisasi, kita bayangkan besok pakai pakaian apa, rasa apa yang muncul di dalam diri kita, rasa apa yang dirasakan oleh audiens saat kita presentasi, audiens merasa seru kah, presentasi terasa apa gitu. Nah, besoknya kita betul-betul pakai pakaian yang itu. Nah, kenapa itu penting? Karena pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang bohongan. Saat kita menciptakan bayangan itu, visualisasi, kan sebenarnya belum terjadi. Tapi pikiran bawah sadar kita udah bilang, ini mah gue pernah ngalamin. Jadi itu. Sip, itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Bisri untuk pertanyaan dari Kak Aulia. Semoga terjawab ya Kak Aulia ya untuk jawabannya. Dan tadi benar kata Pak Bisri, saya juga lupa. Makasih Pak udah mengingatkan untuk pertanyaan dari Kak Riki. Introvert atau ekstrovert ada hubungannya dengan jago presentasi nggak ya Pak? Boleh Pak? Introvert dan ekstrovert itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan jago presentasi. Yang ada hubungannya adalah jago sosialisasi. Saya ulangi sekali lagi, introvert dan ekstrovert nggak ada hubungannya dengan jago presentasi. Tapi mereka menentukan jago sosialisasi. Nah, kenapa? Karena introvert dan ekstrovert itu soal energi, bukan tentang jago-jagoan presentasi. Maksudnya energi gimana, Mas Bisri? Energi, kalau introvert itu cara ngecas energinya bukan ketemu sama orang, tapi dia perlu menyendiri. Dia perlu menepi sejenak dari hiruk pikuk yang berisik. Dia perlu mencari tempat yang tenang. Makanya cara dia mencharge energi, biasanya mereka di kamar, baca buku, di perpus, dan lain sebagainya, healing, dan lain sebagainya. Masing-masing orang berbeda caranya. Tapi yang pasti menyepi dan menyendiri. Nah, dan karena dia energinya itu menepi, maka ketika dia mengambil keputusan, biasanya dia itu kalau dia sudah mentok sama dirinya, dia udah nanya dirinya, dia udah dialog sama dirinya, dia itu akan baru bertanya sama orang lain. Nah, makanya yang membedakan ketika orang introvert dia itu presentasi, biasanya dia punya POV yang berbeda. Kenapa? Karena dia sering ngobrol sama dirinya. Dia sering menemukan sudut pandang yang lain, yang penuh dengan kebijaksanaan karena dia ngobrol banyak sama dirinya. Nah, kalau ekstrovert, energinya itu didapat dari luar, maka dia sering sosialisasi, dia jago banget. Ketemu sama orang langsung akrab, ketemu sama orang langsung kayak bestie, karena dia jago sosialisasi. Kalau orang introvert, nunggu aja deh, nengor gak ya, nengor gak ya. Nah, orang extrovert energinya itu ketemu sama orang. Orang extrovert kalau ketemu masalah dan butuh solusi, dia itu bukan nggak akan, dia akan lebih cenderung banyak nanya ke luar, baru ke dalam dirinya. Nanya temennya, nanya sahabatnya, nanya mentornya. Setelah banyak perspektif, banyak pendapat, baru dia nanya ke dirinya sendiri. Maka yang saya lihat dan saya cermati, kalau dia itu ekstrovert dan menjadi seorang presenter atau public speaker, apa yang berbeda? Berbedanya di serunya. Dia seru, rame, pecicilan, tapi dagingnya kurang. Tapi kalau introvert, bisa jadi serunya dapat, walaupun nggak seseru ekstrovert, tapi dagingnya dapat. Ah, karena dia punya POV yang banyak. Mas Bisri, banyak nggak pembicara-pembicara yang dia itu introvert? Banyak. Saya punya banyak teman-teman yang introvert tapi jago presentasi. Saya punya mentor-mentor yang dia introvert, tapi ketika di panggung kita nggak nyangka kalau dia introvert. Nah, maka poinnya bukan tentang introvert sama extrovert, tapi poinnya bisa atau nggak bisa. Saya nggak suka, saya termasuk orang yang nggak begitu suka sosialisasi karena saya ambivert. Kalau lagi sosialisasi, ya saya sosialisasi. Tapi kalau lagi perlu menyendiri, ya saya perlu menyendiri karena saya ambivert di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau saat saya lagi nggak
mau tapi ada tuntutan untuk sosialisasi, ya udah yang penting saya bisa untuk melakukan cara-cara bersosialisasi dan cara-cara presentasi. Ini bukan tentang suka tidak suka, bukan tentang introvert dan ekstrovert, tapi tentang kita perlu bisa karena ada tuntutan profesional. Begitu. Oke, semoga terjawab ya untuk Kak Riki untuk pertanyaannya. Dan di akhir juga ini ada Bapak dari, duh, ini namanya Kak KCP Taman Semana. Nah, ini pertanyaannya Bapak, kasih tips Pak agar saat presentasi diberi ketenangan agar tidak panik. Oke, oh ini kayaknya kantor cabang Taman Semanan apa ini kantornya ini ya? Oke, gimana caranya kemudian nggak panik? Nah, guys, kita perlu menghargai terlebih dahulu rasa panik itu. Rasa panik itu dikasih sama Tuhan untuk kita sadar kalau kita tuh lagi panik, gitu kan? Nah, maka kita jangan denial. Kalau kita lagi panik, kita terima. Itu yang pertama dulu. Kita terima kalau kita lagi denial. Jangan semakin kita denial, maka semakin kita panik. Kita terima rasanya, ya Tuhan, tarik nafas, hembuskan, terima kalau kita lagi denial. Kalau kita lagi panik, kemudian tenangkan gitu kan. Nah, berdoa sama Tuhan, izinkan lisan ini, tubuh ini membersamai. Nah, dibenerin tuh niatnya. Energinya dibenerin. Maksudnya gimana? Seringkali yang bikin kita itu panik, kita tuh masih ada niat-niat yang atau mindset-mindset yang keliru. Kita pengen terlihat sempurna, kita pengen terlihat hebat, kita pengen terlihat pinter gitu ya. Sehingga kita lupa sebenarnya kita presentasi kan bukan menunjukkan kepintaran kita, bukan menunjukkan kehebatan kita, tapi kita sedang mentransfer value. Balik lagi tadi kan. Nah, diri kita, orang lain di tengah-tengahnya itu adalah value. Maka sebenarnya saat kita presentasi, kita bukan lagi presentasi tentang kepintaran kita, tapi kita sedang presentasi tentang value diri kita. Nah, jadi kalau saya, prinsip yang saya gunakan biar kemudian nggak panik sama siapapun, yang pertama, hadirnya saya untuk membersamai mereka, untuk membersamai pertumbuhan mereka. Karena yang saya kasih adalah value. Yang kedua, kalaupun di situ ada pejabat, kalaupun di situ ada dosen, kalaupun di situ ada rektor, saya hadir sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan audiens saya, bukan memenuhi kebutuhan dosen, memenuhi kebutuhan rektor. Karena saya diundang untuk menemani teman-teman mahasiswa, maka kita perlu kenal audiens kita itu siapa, kebutuhannya apa. Maka saya hadir untuk mereka. Dan yang ketiga, kita perlu sadar kita diminta presentasi pasti dan percaya, yakin dan percaya ada alasannya dari Tuhan. Bisa jadi Tuhan pengen ngomong sama kita, ini waktunya kamu naik kelas. Kalau saya, oh kan saya biasanya diminta untuk presentasi, untuk ngajar public speaking gitu kan, presentation skill. Maka kalaupun di situ ada pejabat, kalaupun ada direkturnya gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Untuk urusan bisnis, jagonya dia. Tapi untuk urusan presentasi, ya saya ahlinya. Saya berkompeten di bidang ini. Setiap kita unik. Setiap kita punya ciri khasnya masing-masing. Maka bukan untuk membandingkan. Saya ini jagonya di sini, dia jagonya di sini. Enggak, bukan untuk membandingkan. Tapi untuk saling menghargai. Oh, kalau saya pengen belajar bisnis, sama Bapak itu. Tapi kalau kamu pengen belajar public speakingnya sama saya. Karena Tuhan menitipkan ilmu itu lewat saya. Tapi kalau bisnis sama bapak ibu, kalau matematika sama ibu itu. Nah, jadi kita punya perspektif bukan untuk membandingkan diri kita, kelemahan diri kita sama orang lain. Tapi, nah ini menarik. Yang boleh kita bandingkan bukan kelemahan diri kita dengan kelebihan orang lain. Satu-satunya yang boleh kita bandingkan adalah diri kita saat ini dengan ketekunan kita yang kita lakukan di masa lalu. Atau yang boleh kita bandingkan diri kita saat ini sama diri kita yang masa lalu. Sama aja atau ada perbedaan? Kalau ada perbedaan yang signifikan kita udah berubah, berarti ada ketekunan yang ada. Tapi kalau berbeda, berarti kita nggak tekun amat. Kita nggak grit gitu. Nah, so itu yang bisa dilakukan.
Silakan Kak Naila. Oke, terima kasih Pak Bisri untuk jawabannya. Oke, semoga terjawab ya Bapak untuk pertanyaannya. Oke, udah diganti lagi namanya ternyata. Oke, semoga terjawab ya Pak Danti Permata. Oke. Oke, apakah masih ada lagi teman-teman para peserta yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh dinyalakan aja mic-nya untuk bertanya langsung dengan Pak Wisri. Atau dirasa sudah cukup? Cukup jelas dan sudah puas dan paham juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bisri. Tentunya dengan materi yang luar biasa, sudah dibagikan kepada kita semuanya tips dan juga tips-tips yang sudah dibagikan oleh Pak Bisri untuk kita semuanya. Oke, dirasa kita juga sekarang sudah di penghujung acara webinar untuk sore hari ini karena waktu juga udah pukul 16.36, jadi sudah di akhir sesi. Terima kasih untuk Pak Bisri atas materi yang luar biasa dan antusias dalam memberikan materi sehingga kita sebagai pendengar di webinar kali ini bisa mendapatkan ilmu baru lagi, wawasan baru lagi dengan mendengarkan materi yang sudah dibawakan. Dan terima kasih juga untuk para peserta semuanya yang sudah mengikuti dari awal sesi pertama hingga sesi kedua ini dengan baik dan juga sudah mendapatkan wawasan-wawasan dan ilmu baru lagi. Namun sebelum itu, barangkali dari Pak Bisri ada closing statement-nya Bapak sebelum kita tutup. Oke, baik teman-teman dan Kak Naila. Penting banget untuk kita catat baik-baik. Diri kita adalah brand. Diri kita sedang beriklan, sedang mengiklankan diri kita ke orang lain. Maka saat kita presentasi, saat kita ketemu sama orang, pastikan untuk kita tampilkan kesan pertama. Munculkan di kepala kita pengen dikenal sebagai apa, kita pengen memberikan kesan pertama apa di benak orang lain. Gimana caranya? Dengan 4 hal tadi. Pastikan busana yang kita pakai itu mencerminkan siapa diri kita. Postur dan gestur kita menentukan kita tuh profesional, percaya diri, confident, menghargai diri. Kemudian suara kita nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, tapi seimbang, sesuai dengan kawan bicara kita. Kalau kawan bicara kita suaranya agak kencang, maka kita di bawahnya. Kalau suara audiens kita, kawan bicara kita itu di bawah kita, maka kita juga memilih yang jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, dan terakhir, pastikan kata-kata yang kita pilih juga kata-kata yang menyesuaikan dengan kawan bicara kita. Kalau kawan bicara kita itu level ngomongnya itu di level SD, maka kita ngomong pakai bahasa anak TK. Bahasa sekarang, pastikan kita menggunakan bahasa bayi. Biar apa? Biar audiens kita ngerti. Tapi kalau audiens kita, kawan bicara kita, itu levelnya S2, pastikan kita pakai bahasa S1. Jangan sampai audiens itu nggak ngerti sama pesan yang kita sampaikan. Dengan 4 hal tadi, kita akan punya kemampuan mendeliver presentasi yang profesional. Sehingga kita akan terlihat profesional, kesempatan akan datang, dan yakin dan percaya akan banyak keberkahan-keberkahan yang hadir dan transformasi yang hadir dalam hidup kita. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Kak Naila. Silakan Kak Naila. Oke, terima kasih Pak Bisri atas closing statement yang sudah diberikan. Dapat aplaus Pak dari Kak Aulia, terima kasih. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk pada sesi dokumentasi ya teman-teman. Kita akan mengambil momentum kita pada sore hari ini karena telah mengikuti webinar sesi kedua. Boleh dinyalakan dulu kameranya biar kita bisa mengambil dokumentasi. Oke, di yang lain ditunggu. Oke, apakah masih ada lagi yang mau menyalakan kamera? Oke, oke masih ada. Oh, ternyata Kak Danti. Saya tadi panggilnya Pak Danti. Oke, ada lagi yang mau menyalakan kameranya? Ditunggu, ditunggu teman-teman. Oke, dalam hitungan ketiga. Tiga, dua, satu. Oke, terakhir, slide terakhir. Tiga, dua, satu.
Oke, terima kasih Pak Bisri untuk waktunya dan kesempatannya sudah menjadi narasumber untuk webinar rutin Pusat Kesiapan Kerja Universitas Unggul. Terima kasih banyak atas ilmu dan juga pemaparannya yang luar biasa menambah kembali kami wawasan, motivasi untuk terus gimana caranya menampilkan presentasi ataupun berinteraksi dengan orang sesuai dengan tips-tips dan juga trik-trik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bistri. Terima kasih banyak Pak Bistri. Saya Naila dari sebagai moderator kali ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam jalannya rangkaian webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Bisri dan mungkin barangkali ada yang ingin dilanjutkan Bapak untuk aktivitasnya. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu ya Bapak ya. Baik, izin pamit. Oke Pak. Baik, selamat beraktivitas. Siap.